Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdurrahman, Prodi Teknik Informatika. Lanjut ke materi. Materi pertama, pengantar Oralcom. Selanjutnya, evolusi dan kinerja komputer, struktur CPU, memori, peralatan menyimpan data, unit masukan dan keluaran, yang terakhir sistem bus. Kita mulai dari materi pertama, pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Yang kedua, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Yang ketiga, arsitektur komputer. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Yang keempat, struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer di sini yang pertama, unit masukan. Berfungsi untuk menerima masukan, kemudian membaca dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Selanjutnya, unit kontrol. Berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan mengendalikan seluruh sistem komputer. Selanjutnya, unit logika atau aritmatika yang berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan atau aritmatika dan logika seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, dan pemandingan data, dan lain-lain. Selanjutnya, unit memori atau penyimpan. Berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU. Dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Yang terakhir, unit keluaran. Yang berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran dan media keluaran. Kita beralih ke materi evolusi dan kinerja komputer. Dalam evolusi dan kinerja komputer, kita akan membahas sejarah singkat komputer. Dimulai dari komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, dan yang terakhir adalah generasi keenam. Kita mulai dari komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1944 sampai 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Komponen elektroniknya dari tabung hampa. Program dibuat dalam bahasa mesin yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Cepat panas, prosesnya kurang bagus, program masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Sifat-sifat komputer generasi pertama. Ukurannya besar dan memerlukan tempat yang luas. Banyak pendingin karena banyak pengeluaran panas. Prosesnya relatif panas. Dan selanjutnya kita beralih ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1960 sampai 1964. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Komponen elektroniknya dari transistor. Program dibuat dengan assembly language. Menggunakan daya listrik lebih sedikit daripada generasi pertama. Sifat-sifat komputer generasi kedua. Ukurannya relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data.
mulai mengenal teleprocessing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersamaan. Proses relatif lebih cepat. Kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Selanjutnya kita beralih ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1964 sampai 1975. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Komponen elektroniknya dari Integrated Circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, sudah menerapkan multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data, seperti telepon dengan komputer. Sifat-sifat komputer generasi ketiga. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua atau lebih kecil dari komputer generasi pertama. Mulai mengenal multiprocessing dan multiprocessing. Adanya integrasi antara software, hardware dalam sistem operasi. Prosesnya sangat cepat. Kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Beralih ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1975 sampai sekarang masih ada. Ciri-ciri komputer generasi keempat. IC lebih kompleks, menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Dikembangkan VLSI yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Selanjutnya, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima muncul pada tahun sekarang sampai masa depan. Ciri-ciri komputer generasi kelima sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi ini masih dalam perkembangan dan pemakainya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopor oleh negara Jepang. Komputer elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dan chip VLSI. Program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Language dan LISP, List Processor. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sifat-sifat komputer generasi kelima. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Dapat mendengarkan kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Selanjutnya, yang terakhir, komputer generasi ke-6. Komputer generasi ke-6 akan muncul pada masa depan. Ciri-ciri komputer ke-6 atau komputer masa depan. Memiliki bentuk semakin kecil berbeda dari generasi sebelumnya. Menggunakan kecerdasan buatan. Menggunakan paralel vektor prosesor lebih dari 200 vektor. Menggunakan teknologi USLI, menggunakan blue laser atau hologram, lebih murah namun lebih canggih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur CPU. CPU merupakan dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Komponen internal CPU. Yang pertama,
Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit atau unit kendali, Registers atau top level memory, CPU interconnection. Fungsi CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya memprosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. Lanjut ke memori. Memori adalah media yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis memori fisik atau internal. Yang pertama, RAM, ROM, SRAM, DRAM, SDRAM, CMOS, DIMM, cache memory. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpan data ataupun program yang bersifat sementara. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peralatan menyimpan data. Peralatan menyimpan data dibagi menjadi 3, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Kita mulai dari media penyimpanan magnetik. Media penyimpanan magnetik yang pertama, floppy disk atau disket. Disket adalah perangkat penyimpan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara otomatis, di mana menjadi media penyimpan data. Selanjutnya, hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah media penyimpan data yang menggunakan media penghubung USB. Ukurannya lebih tipis dari hard disk komputer. Kapasitasnya sama besarnya seperti hard disk internal yang bisa dipakai di mana saja, baik komputer maupun laptop. Selanjutnya, flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive, jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Selanjutnya, memory card atau kartu memori adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video pada sebuah gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone. Selanjutnya, zip drive adalah media penyimpanan magnetik dense yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Selanjut ke media penyimpanan optikal. Di dalam media penyimpanan optikal, yang pertama CD. CD adalah suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah didigitasi. Selanjutnya, CD-ROM. CD-ROM merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit perangkat personal komputer dengan hard disk, CD-drive, dan printer bila diperlukan. Selanjutnya, CDR merupakan CD untuk pengguna khusus, biasanya untuk master CD dan foto CD. Selanjutnya, CD-RW adalah menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk. Selanjutnya, DVD. DVD salah satu jenis CD yang memiliki pita lebih kecil, spiral data yang lebih rapat, sehingga kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai 4,7 GB. Kita lanjut ke media penyimpanan awan. Media penyimpanan awan adalah media penyimpanan yang bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan menggunakan penyimpanan awan.
adalah tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Dan adapun kekurangan menggunakan penyimpanan awan adalah sering terjadi kesalahan pada server dan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unit masukan dan keluaran. Unit masukan dan keluaran adalah sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan dan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Lanjut ke materi terakhir, yaitu sistem BOS. Sistem BOS atau BOS sistem dalam arsitektur komputer merujuk pada BOS yang digunakan pada sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Beberapa BOS utama pada sistem komputer modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, BOS prosesor, BOS AGP, BOS PCI, BOS PCIX, BOS ISA, BOS EISA, BOS MCA, BOS SCSI, BOS USB, dan yang terakhir adalah BOS 1394 yang mempunyai nama freeware. Demikian video kali ini. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.